Di sini saya akan menjelaskan bab 11 dari penetration testing yang membahas tentang maintaining access. Pada bab sebelumnya kita membahas tentang escalating the privilege to access the target machine. Bab ini akan menyimpulkan proses pengujian penetrasi dengan meninggalkan mesin target untuk membuka kembali setiap akses yang ada. Dalam bab ini, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu protokol tunneling tools, yang kedua proxy tools, dan yang ketiga yaitu end-to-end connection tools. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang protokol tunneling. Bisa didefinisikan sebagai metode untuk merangkum protokol di dalam protokol lain. Dalam kasus ini menggunakan tunneling untuk memotong perlindungan yang diberikan oleh sistem target. Selanjutnya ada DNS2-TCP, yaitu alat tunneling untuk merangkum lalu lintas TCP dalam lalu lintas DNS. Ketika menerima koneksi di port tertentu, semua lalu lintas TCP dikirim ke server DNS2-TCP terpencil di lalu lintas DNS dan diteruskan ke host dan port tertentu. Cara menjalankan DNS2-TCP server, yang pertama kita klik menu, lalu kita pilih backtrack, lalu kita pilih maintaining access, lalu kita pilih tunneling, berikutnya kita pilih DNS2-TCP, lalu kita klik. Maka akan keluar gambar command prompt. Nah, jika kita berada pada command prompt, maka kita dapat langsung mengetikkan dengan keyword DNS 2 TCP C. Lalu kita enter. Nah, di sini akan diberitahukan bahwa semua informasi yang ada pada parameternya. Untuk dapat menggunakan DNS2-TCP ini, Anda perlu mengkonfigurasi server DNS2-TCP pertama. Anda dapat mengkonfigurasinya melalui vim ataupun VLM. Ketika setelah DNS2-TCP ini dikonfigurasi, Anda dapat mengaksesnya pada command prompt dengan keyword seperti ini. DNS dengan nama file yang telah dikonfigurasi adalah dnstcp.conf. Lalu kita enter. Nah, itu tadi
sekilas tentang DNS2TCP. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bitunnel. Bitunnel adalah alat yang dapat digunakan untuk koneksi terowongan TCP lebih ke ICMP, echo request, dan balasan paket. Alat ini akan berguna jika Anda diperbolehkan untuk nge-ping ke komputer manapun di internet, tetapi Anda tidak dapat mengirim TCP dan UDP ke paket internet. Dengan Bitunnel, Anda dapat mengatasi keterbatasan itu, sehingga Anda dapat mengakses email Anda, browsing internet, dan hal-hal lainnya yang memerlukan TCP ataupun UDP. Cara memulai menggunakan Bitunnel yaitu, yang pertama, kita pergi ke menu, lalu pilih aplikasi Backtrack, lalu pilih Maintenance Access, lalu pilih Tunneling, lalu pilih Bitunnel, lalu kita klik. Kita langsung akan dikirim ke command prompt, atau langsung dapat kita akses pada command prompt dengan keyword Bitunnel -h, lalu kita tekan enter. Setelah Bitunnel, saya akan lanjut menjelaskan tentang Tunnel 4. Tunnel 4 yaitu alat untuk mengenkripsi setiap protokol TCP dalam paket SSL antara server lokal dan yang memothering. Proses ini dapat dilakukan tanpa mengubah kode sumber dari software-software. Cara untuk mengakses menggunakan Tunnel 4 yang pertama yaitu buka Backtrack, lalu pilih Maintenance Access, lalu pilih Tunneling, lalu pilih Tunnel 4. Kita akan langsung diarahkan ke jendela command prompt, atau langsung pada jendela command prompt kita ketikkan Tunnel -h, lalu kita tekan enter. Sebagai contoh, Tunnel 4 dapat digunakan untuk mengenkripsi koneksi MySQL antara dua host server dan klien. Biasanya pada server klien itu akan dirubah seperti membuat sertifikat SSL dan kunci, dan mengikuti langkah-langkah lainnya sampai tunnel itu bekerja. Lalu pada klien juga dikonfigurasi beberapa port yang digunakan untuk mengakses Tunnel 4. Setelah selesai, maka kita akan dapat melihat hasil dari traffic network yang ada yang kita gunakan melalui Wireshark. Itu tadi beberapa contoh konfigurasi menggunakan Tunnel 4. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proxy. Backtrack juga dilengkapi dengan beberapa alat bantu yang dapat digunakan sebagai proxy. Sebuah proxy bekerja sebagai perantara antara dua mesin. Ketika satu mesin ingin terhubung ke mesin lain, hanya perlu terhubung ke proxy, dan kemudian proxy menghubungkan ke mesin lain. Kedua mesin tidak terhubung secara langsung. Proxy dapat mengelola hubungan antara dua mesin dan dirinya sendiri. Ada triproxy. Triproxy adalah server proxy kecil yang mendukung proxy sebagai berikut. Yang pertama ada proxy HTTP dengan HTTPS dan FTP dukungan. Yang kedua ada SOC V4, SOC atau SOC V4.5 dan SOC V5 proxy. Yang ketiga ada POP3 proxy.
Yang keempat ada FTP proxy. Yang kelima ada TCP dan UDP port mapper. Triproxy dapat digunakan untuk menyediakan penggunaan internal dengan akses ke sumber daya eksternal atau sebaliknya. Itu tadi sedikit penjelasan dari Triproxy. Bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama kita pilih backtrack, lalu maintaining access, pilih tunneling, lalu kita pilih Triproxy. Kita klik. Kita langsung masuk ke directory Triproxy. Atau jika kita ingin masuk ke direktorinya Triproxy, pada command prompt kita dapat menggunakan keyword sebagai berikut. Nah, ini keyword jika kita ingin masuk ke directory proxy melalui command prompt. Kita enter. Selanjutnya ada proxy change. Proxy change yaitu sebuah program yang dapat digunakan untuk memaksa setiap koneksi TCP yang dibuat oleh klien TCP dan diberikan untuk pergi melalui proxy atau lingkup proxy. Pada versi 3.1 mendukung SOC S4 proxy, SOC S5 proxy, dan proxy server HTTP Connect. Berikut adalah beberapa contoh menggunakan proxy change menurut dokumentasinya. Ketika satu-satunya cara untuk mendapatkan lingkup luar dari LAN, Anda melalui server proxy. Untuk mengakses internet dari belakang firewall yang ketat, untuk menggunakan 2 atau lebih proxy dalam lingkup yang sama, atau menjalankan program tanpa mendukung proxy built-in seperti Telnet, Wget, FTP, VNC, Nmap. Untuk mengakses server internal dari luar melalui reserve proxy. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang proxy change. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, seperti biasa kita masuk ke menu, lalu pilih backtrack, lalu pilih maintenance access, ambil tunneling, lalu kita pilih proxy change. Nah, kita klik. Kita akan diantarkan langsung ke direktorinya proxy change. Atau jika kita ingin mengaksesnya melalui jendela command prompt, dapat kita gunakan keyword seperti ini. Lalu kita tekan enter. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang end-to-end connection. Pada end-to-end connection ini, dalam kategori ini dapat digunakan untuk membuat koneksi jaringan antara klien dan mesin server. Dengan menggunakan alat ini, kita tidak perlu menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak jaringan yang kompleks sebagai server dan klien. Alat ini sangat berguna untuk mentransfer file dari server jauh dan menjalankan perintah dari server jauh. Nah, alat pertama yang dapat kita gunakan untuk mengakses end-to-end connection, yang pertama ada CryptCat. CryptCat dapat digunakan untuk menghubungkan atau mendengarkan soket. Dalam istilah sederhana, ini dapat digunakan untuk bertindak sebagai klien atau server untuk layanan jaringan. Sebagai contoh, jika Anda ingin membuat sebuah web server sederhana untuk mendengarkan port 80 dan mengirimkan paket ke klien yang menghubungkan untuk itu, Anda dapat menggunakan CryptCat
untuk tujuan daripada menggunakan server web yang sebenarnya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan CryptCat tersebut pada Backtrack? Nah, langkah pertama kita masuk ke Backtrack seperti biasa, lalu mengambil Maintenance Access, lalu kita pilih Tunneling, lalu kita pilih CryptCat, lalu kita klik. Kita langsung diantarkan ke dalam command prompt-nya CryptCat. Atau jika kita ingin mengaksesnya lewat jendela command prompt, kita dapat menggunakan keyword seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kita sudah berada pada jendelanya atau sel dari CryptCat. Selanjutnya ada SBD. SBD hampir sama dengan CryptCat, namun memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan CryptCat. Perbedaan yang pertama yaitu dapat mengeksekusi program setelah koneksi dengan memberikan opsi nama program -e. Nah, lalu yang kedua yaitu menggunakan AES CBC 128 dan HMAC SHA1 enkripsi, bukan enkripsi Blowfish. Jadi menggunakan AES CBE 128 dan HMAC SHA1 enkripsi, bukan enkripsi Blowfish. Nah, lalu yang ketiga hanya mendukung TCP, jadi tidak mendukung layanan yang lain. Cara mengaksesnya seperti biasa, kita masuk ke aplikasi Backtrack, lalu kita pilih Maintenance Access, lalu kita pilih Tunneling, lalu kita pilih SBD, kita klik. Nah, atau jika kita sudah berada pada layar command prompt, kita ingin mengaktifkan SBD pada sel, kita dapat menggunakan keyword SBD, lalu kita enter. Selanjutnya ada socket. Socket adalah alat yang menetapkan dua aliran dua arah dan data transfer antara mereka. Aliran dapat menjadi kombinasi dari jenis alamat seperti berikut. Yang pertama bisa menjadi file, sebuah program, sebuah file deskriptor, soket A, perangkat A, ataupun pipa, atau bisa disebut sebagai tempat yang dialirkan. Nah, untuk setiap aliran, parameter dapat ditambahkan, yaitu mengunci modus, pengguna, kelompok, perizinan, alamat, pelabuhan, kecepatan, perizinan, pemilik, zipper, kunci, dan sebagainya. Menurut manual soket, siklus hidupnya biasanya terdiri dari, yaitu tahap pertama yaitu init, tahap kedua yaitu terbuka, tahap ketiga yaitu transfer, dan tahap yang terakhir yaitu penutupan. Nah, cara mengakses soket pada Backtrack yaitu kita tekan seperti biasa, masuk ke menu, lalu Backtrack, Maintenance Access, Tunneling, lalu kita pilih soket. Nah, sekarang kita lihat beberapa penggunaan soket. Yang pertama, untuk mengambil informasi header HTTP menggunakan perintah soket sebagai berikut. Kita ketik keyword pada command prompt soket.
Lalu kita tekan enter. Lalu kemudian kita ketik seperti ini, lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu server akan membalas dengan informasi HTTP-nya. Kemudian untuk mentransfer file dari host 10 untuk mentransfer file dari host 10.0.2.15 ke tuan rumahnya 10.0.2.100 dengan cara dalam host penerima adalah 10.0.2.100 memberikan perintah sebagai berikut menggunakan keyword seperti ini. Socket TCP/4 distance 12345 open. Nah, seperti ini, lalu kita tekan enter. Nah, setelah itu, jika ingin mendengarkan port 12, jika ini akan mendengarkan pada port 12345 dan akan membuat file TPS jika belum ada, atau hanya menambahkan jika sudah ada. Sementara host pengirim mengetik pada command prompt dengan keyword cat test sem. Nah, ini tadi adalah hostnya si penerima, lalu kita tekan enter. Nah, biasanya kita dapat melihat penerima membuat pesan apa pada LS-nya. Lalu kita lihat apakah si penerima atau si pembuat membuat file menggunakan perintah ls atau tidak. Setelah itu, kita bisa melihat bahwa file tersebut telah ditransfer dan dibuat pada mesin penerima. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pada bab ini kita membahas alat protokol tunneling yang dapat membungkus protokol satu jaringan ke yang lain. Tujuan dari protokol tunneling ini adalah untuk memotong setiap mekanisme berlaku pada mesin target untuk membatasi kemampuan kita untuk terhubung ke dunia luar. Alat-alat dalam kategori ini adalah DNS2TCP, Stunnel, dan Stunnel 4. Nah, yang kedua, alat berikutnya adalah proxy. Mereka menggunakan untuk memisahkan hubungan langsung antara satu mesin ke mesin yang lain. Alat-alat dalam kategori ini adalah proxy dan proxy chains. Yang ketiga yaitu end-to-end koneksi. Alat datang berikutnya. Alat yang dipakai untuk berikutnya. Nah, tujuannya mereka adalah untuk membuat koneksi dari jaringan antara dua mesin sehingga mereka dapat melaksanakan transfer file atau menjalankan perintah pada mesin remote. Jadi memonitoring dari server atau kliennya. Tujuan utama dari semua alat-alat dalam bab ini adalah bahwa kita dapat
bahwa kita akan dapat menjaga akses kita di mesin target selama mungkin tanpa terdeteksi. Dalam bab berikutnya akan membahas dokumentasi, melaporkan, dan penyajian kerentanan yang ditemukan pihak-pihak terkait. Oke, sekian dari saya pada penjelasan bab 4 ini, pada penjelasan bab 11 ini. Terima kasih.